can't be pro-insurrection and pro-cop. You can't be pro-insurrection and pro-democracy. You can't be pro-insurrection and pro-American. Halo Bi, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini akan kuceritakan mengenai konspirasi Joe Biden dan topik-topik hangat yang menyelimuti pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu hari Selasa nanti tanggal 5 November 2024. Tidak dapat dipungkiri Amerika Serikat sebagai negara besar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap politik, keamanan, dan perekonomian dunia. Presiden Amerika Serikat terpilih nanti akan mempunyai pengaruh terhadap kondisi global, dan itu berarti termasuk Indonesia, melalui prinsip ideologi presiden terpilih yang akan diterapkan pada kebijakan Amerika Serikat ke depannya. Seperti yang kita tahu, konstelasi awal antara Partai Demokrasi dan Partai Republik diwakili oleh calon presiden Joe Biden yang berusia 81 tahun dan Donald Trump yang berusia 78 tahun. Namun, seberjalannya waktu, Joe Biden mundur dan digantikan oleh Kamala Harris yang berusia 60 tahun. Sempat bertanya-tanya nggak sih, Bi, kenapa Biden digantikan oleh Harris? Berikut apa saja yang melatar belakangi sepak terjang kontestasi pemilihan Presiden Amerika Serikat ini. Mari kuceritakan. Isu kesehatan mental dan kognitif. Ada kekhawatiran mengenai kesehatan mental dan kognitif Biden yang seringkali dibahas dalam konteks penampilannya yang terkadang kurang fokus atau lambat dalam berbicara. Kritikus berpendapat bahwa ini bisa mempengaruhi kemampuannya untuk memimpin, sedangkan pendukungnya menyatakan bahwa ini adalah serangan yang tidak adil dan bermotif politik. Pada bulan Juli tahun 2022 sempat beredar video viral yang memunculkan spekulasi bahwa Joe Biden sudah meninggal, sehingga digantikan oleh body double, yaitu peran pengganti, atau tampilan Joe Biden ini dibuat dengan deepfake, atau mungkin kombinasi dari dua hal tersebut. Video ini viral setelah postingan dari akun Twitter, akun X, yang bernama 5-Time August Band, yang memiliki 91.000 followers. Postingan tersebut menyebutkan bahwa dua video dia ambil berjarak beberapa jam dari dua acara yang berbeda. Yang satu membicarakan mengenai harga BBM, sedangkan yang satu lagi potongan dari sebuah konferensi yang dihadiri Biden. Akun ini memberikan narasi betapa berbedanya cara berbicaranya Biden di video satu dengan video yang lainnya. Folks, as we fight inflation, you can't be pro-insurrection and pro-cop. Bringing down gas prices is a big part of the job. You can't be pro-insurrection and pro-democracy. You can't be pro-insurrection and pro-American. And here's the good news. Gas prices have dropped every day this summer. That's more than 40 days in a row. Donald Trump lacked the courage to act. We now have 40,000 gas stations in the United States where the price of gas is $3.99 or less. The brave women and men in blue all across this nation should never forget that. Hasil dari postingan ini banyak orang yang berspekulasi bahwa Gedung Putih menyembunyikan fakta presiden yang sudah meninggal dunia dengan teknologi deepfake. Mereka menyebutkan bahwa salah satu video tersebut, Biden tidak mengedipkan mata selama 11 menit dan cara bicaranya yang berbeda. Tapi ternyata hal ini bisa dijelaskan bahwa kedua video tersebut tidak diambil di hari yang sama. Yang satu diambil saat Nobel Conference di Gedung Putih pada tanggal 25 Juli. Video ini yang menampilkan Biden tidak mengedipkan mata. Sedangkan video yang satu lagi diambil dari akun X-nya Biden yang membahas mengenai harga BBM yang tinggi. Satu hari kemudian, yaitu diposting pada tanggal 26 Juli. Dan kenyataannya bahwa video yang dia ambil saat Nobel Conference, Biden mengedipkan mata seperti manusia normal. Namun, karena pada postingan tersebut sudah memotong-motong video asli, sehingga terkesan Biden tidak mengedipkan mata. President Thomas, thank you for your leadership of this incredible organization. You've been with me from the beginning, and I've been with you. And thank you to the more than 3,000 members of the National Organization of Black Law Enforcement Executives for your service and your sacrifice and those of your families.
You can't be pro-insurrection and pro-cop. You can't be pro-insurrection and pro-democracy. You can't be pro-insurrection and pro-American. There can be no greater responsibility than to do all we can to ensure the safety of our families, our children, our community, our nation, and our law enforcement officers. I will always meet that duty, just as you do every single day as members of a critically important organization. May God bless you all, and may God protect law enforcement. Tapi video viral Biden yang tersebar di internet nggak cuma itu loh. Ada beberapa momen yang tertangkap kamera yang membuat banyak orang merasa prihatin dengan kondisi kesehatannya Biden. Berikut beberapa cuplikan dari video-video yang diambil 4 bulan yang lalu. Agak salfok ya sama mas-mas pakai dress gold. Gak sampai di situ, Pada tanggal 27 Juni, diadakan debat perdana antara calon Presiden Biden dan calon Presiden Trump. Di debat tersebut, Biden terlihat terbata-bata di saat menjawab pertanyaan dan membuat banyak orang semakin prihatin dengan kesehatannya. Coba kalian lihat deh potongan video berikut ini. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Mungkin karena banyak pihak yang mengemukakan keprihatinan mereka atas kesehatan Biden tersebut, Biden pun digantikan oleh Kamala Harris pada tanggal 22 Juli 2024 untuk maju dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat sebagai calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Berarti nggak berselang lama ya, sekitar 9 hari setelah kejadian penembakan Trump yang merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Republik, yaitu pada tanggal 13 Juli 2024. Kejadian penembakan Trump ini juga ada konspirasinya, Kasih tahu di kolom komen ya kalau mau aku ceritakan juga. Kontroversi yang berikutnya seputar putranya Hunter Biden yang terkait dengan senjata api di saat masih menjadi pengguna obat-obatan terlarang. Walaupun kepemilikan senjata api itu legal di Amerika, tapi terbatas untuk orang-orang yang memakai obat terlarang. Hunter Biden pun dinyatakan bersalah pada tanggal 11 Juni 2024 atas 3 tuduhan. Tuduhan pertama dengan menyatakan secara tidak jujur bahwa dia tidak kecanduan atau menggunakan obat terlarang. Dan kemudian dengan menyatakan pernyataan itu benar. Sedangkan tuduhan ketiga menyatakan bahwa dia kemudian memiliki senjata itu secara ilegal selama 11 hari, sebelum saudara iparnya Haley Biden membuangnya ke tempat sampah karena panik. Belum ada tanggal hukuman yang ditetapkan, meskipun hukum penjara maksimum yang dihadapi Hunter Biden bisa jadi 25 tahun loh. Dan ternyata Hunter Biden gak cuma menghadapi permasalahan hukum itu aja, Dia juga terlibat dalam penggelapan pajak sebesar 1,4 juta dolar, jadi sekitar 22 miliar rupiah, dan dia mengaku bersalah atas tuduhan ini. Vonisnya nanti akan ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2024, Rada beda ya sama Konoha. Anak presiden mah bebas, mau jadi capres atau kepala daerah. NANI?! Masih ada 2 kontroversi lagi sehubungan dengan penanganan Biden dalam krisis perbatasan. Ada yang bilang kebijakannya gak cukup ketat, ngebiarin imigran masuk, namun sebagian lain berpendapat bahwa kebijakan yang dibuat sebelumnya oleh Trump, yaitu pembatasan migran, dianggap kurang menjunjung kemanusiaan. Dan kontroversi lain mengenai keputusan kebijakan ekonomi dan inflasi. Karena Amerika pasca pandemi itu sempat ada kenaikan harga, inflasi gitu, pro kontra gitu. Sebagian berpendapat bahwa kebijakan itu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di luar semua kontroversi itu, saat ini warga Amerika dan dunia menantikan pemilu tanggal 5 November mendatang, Kalau dilihat elektabilitasnya, Kamala Harris unggul tipis dari Donald Trump.
Jadi kita tunggu aja ya hasilnya nanti ya, Bi. Jadi begitulah Bi drama pemilihan umum Presiden Amerika 2024. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa tahu. Semoga kalian suka ya sama video ini. Nantikan kisah yang kuceritakan berikutnya.